Vice President di CIMB Niaga, dan ini Elizabeth Bulan, gitu ya. Jadi saya bersyukur orang-orang saya ajak kerjasama. Nah, oke, kita akan masuk. Nah, ini teman-teman ya, saya mencoba memberikan satu bagian yang sangat relevan di dalam kita mengerjakan bagian di ruang karir kita. Maka judulnya New Demands on the Individual in the Knowledge Society in Managing Self. Dan ini mungkin teman-teman ada yang ngerti bahasa Inggris lah. Ini semua bahannya bahasa Inggris ya. Jadi ini satu tuntutan yang nggak bisa ditunda di society knowledge. Kenapa saya mengambil gini? Justru pikiran-pikiran Peter Drucker merubah konsep manajemen dari Cungko, orang China. Dan orang China ini mencoba menggali treasures, apa itu namanya, harta karun yang sangat beneficial dan mempunyai impact di dalam karir bisnis setiap negara ataupun pribadi, dan bagaimana momentum itu menjadi pembelajaran. Jepang udah lebih dahulu. Ya, jadi Jepang lebih dahulu karena dia join sama Peter Drucker. Nah ini informasi ya, di dalam memahami manajemen. Bagi saya pribadi, manajemen itu guru atau embahnya manajemen itu Peter Drucker. Dan Peter Drucker ini kemarin saudara Chandra membahas mengenai apa itu bukunya, jadi Sun Discontinuity. Nah, saudara Chandra mengatakan, saya sangat bersyukur dan bangga dengan Peter Drucker. Selama ini saya tahunya dari Pak Tumbur atau Bang Tumbur. Ternyata waktu saya belajar Peter Drucker itu sudah menjadi sesuatu benih yang bisa menggerakkan dan meneduhkan setiap orang di dalam karir dan korporasi. Dan seperti saya juga ada bahas di mini MBA, yaitu Jack Welch ya, di dalam leadership dia, dan juga di batch ketiga sudah ya, tapi beda-beda begitu ya. Dan itu sangat pengaruh. Dan juga misalnya PNG sekarang tapi udah berubah ya, press dirinya itu pengaruh dari si Peter Drucker. Begitu juga Virgin apa gitu ya. Saya juga ada bahas tokoh itu mengenai Rob, kok saya jadi lupa lagi namanya ya. Nah itu menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa, yang menjadi inspirator. Dan juga di Indonesia Tandi Abeng yang sudah pensiun lah, udah umur 70-an ya. Dan juga banyak orang-orang yang dipengaruhi oleh beliau. Jadi berbicara satu tuntutan baru, apalagi kasusnya COVID. Ini yang menginspirasi daripada Elon Musk ternyata juga. Nah, jadi Elon Musk mengatakan dalam satu statement pikiran dia, sebenarnya di TOSI saya sudah bahas mungkin ya Elon Musk, tapi waktu itu belum lebih meluas, ada topik khusus gitu ya. Nanti akan bahas tentang Elon Musk gitu ya. Nah, Elon Musk menanggapi sewaktu di Silicon Valley, dia akan pindah ke Texas. Silicon Valley tidak lagi hanya di San Jose, San Francisco, tapi akan pindah juga yang lebih besar lagi di Texas gitu ya. Nah, Elon Musk mengatakan because of the Peter Drucker's mindset to talk about the management itself. Jadi dia mengatakan justru dari si Peter Drucker ini dia gelisah tidurnya. Dan dia menangkap satu momen bagaimana sih sesungguhnya menata orang, menata pikiran, dan menata ambisi yang sifatnya konstruktif to build a new moment season at any corner of life. Jadi dia ingin membangun satu hasrat dia, ya desiring dia yang ada di dalam diri dia, supaya dia bisa mengambil bagian di dalam bisnis, tidak hanya sebagai negara. Tapi karena dia memang super cerdas ya, Elon Musk ini cerdas banget ya. Dia ada SpaceX ya, ada Tesla, lalu dia mau keluarin lagi handphone. Sayang Steve Jobs sudah meninggal ya. Dia akan sign iPhone. Harganya saya dengar-dengar nggak sampai berjuta-juta. Saya telepon, saya video call sama anak saya. Kamu tahu nggak Vio? Ini. Oh tahu Pak. Kamu nggak mau ganti iPhone? Nggak. Aku tetap setia sama iPhone. Lalu saya bilang, kesetiaan kamu sama iPhone, kamu perlu ada komparasi, a new product from the genius man. Oh ya, aku tahu. Aku juga berapa kali kok dia tinggal di salah satu orang Indonesia yang terkenal, salah satu direktur Facebook, orang Indonesia Chinese ya, di Amerika. Dia sebagai babysitter kalau lagi liburan. Jadi anaknya 2 tahun, 3 tahun tuh nggak mau lepas dari anak saya, Vio.
Dan yang punya yang perempuan juga beda 10 tahun jadi Hopeng mereka, jadi panggilnya Cici. Nah, suami juga percaya sama anak saya ini, pokoknya kamu yang di sini, nanti mereka mau pindah lagi ke New York segala macam. Nah, dia mengatakan di dalam konteks Amerika, Elon Musk itu sekarang seperti Papa bilang nabi. Jadi saya kemarin bahas apa itu ya, metaverse ya. Metaverse dikaitkan dengan apa kemarin kok saya lupa. Kalau sama saudara ini mengenai bisnis. Kalau kemarin metaverse kaitan dengan apa kok saya jadi lupa ya. Nah, itu saya mengatakan kita ada 3 nabi di dunia. Kalau di Indonesia, nabinya 1, Dewa 19, Ahmad Dhani. Gitu kan. Nah, kalau di dunia ini 3 nabi. Mark Zuckerberg, Elon Musk, dan Bill Gates. 3 orang ini mendesain structure of life starting from generasi A yang masih umur baru lahir sampai 15 tahun, 17 tahun. Generasi Z itu generasi anak saya umur 17 sampai umur 25 ke 27. Itu yang menjadi sasaran empuk bagi 3 nabi ini, pindahin mereka ke planet Mars. Dan mereka sekarang disetting, dididik secara intelektual untuk memahami yang namanya digital secara brilian. Dan saya dapat konfirmasi dari majalah Forbes, dari majalah Times, CNN, segala macam saya monitor itu, China sekarang sudah almost well prepared to launch revolusi industri yang ke-6. Dia sudah luar biasa. China kita nggak bisa ngomong lah, udah super kaya, super hebat ya, dan ambisinya luar biasa. Amerika aja baru ke-5. Kalau Jepang baru ke-5, dia sudah lebih bagus gitu ya. Nah, apa yang saya mau katakan di sini? Bagian-bagian ini bagi kita yang punya bisnis, bagi kita yang bekerja dalam karir, bagi Anda dan saya yang sebagai trainer, memang zamannya sudah harus lebih up to date dan lebih kekinian konteksnya kepada 2 negara ini, Amerika dan Tiongkok. Amerika itu secara modal selesai, habis sama Cina. Jadi Cina itu negara yang paling super kaya. Amerika tidurlah kau, seperti yang gitu ya. Dan Amerika, Biden ini sekarang terengah-engah, dia sadar, dan akhirnya orang Amerika ingat yang namanya Donald Trump. Nah, Donald Trump mengatakan American first, artinya dia bukan benci orang China, justru dia kagum sama orang China sama orang India. Seluruh CEO-nya, direktur utamanya itu di top kelas bisnis seperti macam-macam lah. Ya itu Mark Zuckerberg, ya Facebook, ya lalu Google dan sejenisnya. Itu semuanya orang China dan orang India. Kenapa? Mereka belajar di Amerika, dia korek, dia eksplorasi, kuliah sebaik mungkin, ada juga kerja untuk bayaran uang dia, tetapi dia pulang ke negaranya dibayar ratusan kali, puluhan kali oleh Xi Jinping. Tetapi kalau mereka nggak mau kembali ke China, karena ya sistem politiknya seperti itu, mereka tetap tinggal di China. Dan bersyukurnya apa? Mereka luar biasa. Maka anak saya mengatakan, Papa di sini, di Amerika, dia bisa jadi kaya kalau otaknya cerdas. Nah, saya bilang, kok pas bener kamu ngomong. Waktu mau malam lebaran, takbiran, Papa makan kambing. Langganan Papa yang orang Melayu di Kelapa Gading Boulevard. Kenapa, Pak? Papa pikir dia saudara kita Muslim. Saya ngomong, oh maaf Pak, saya bukan Muslim. Oh wajahnya dia bilang, oke nggak apa-apa. Dia cerita panjang lebar, ada bisnis segala macam. Anaknya menikah di Amerika, CPA gajinya $200.000. Memang betul sih, begini-begini. Oh betul, saya percaya gitu ya. Lalu dia bilang, wah saya senang loh sama Amerika. Dia bilang, Pak, saya nggak suka Pak. Kalau saya seorang bisnismen, kalau di Amerika susah jadi kaya. Loh kenapa? Semua pajak, semua apa itu dimonitor. Tetapi kalau seperti anak saya pinter di CPA, ada dokter, dia gajinya besar Pak. Di sana terkenal kan lawyer, ya, dokter, accountant lah, CPA segala itu orang sama guru ataupun dosen. Anak saya aja ini kan 2 jurusan ya, dia education sama psikologi. Dia sudah mungkin tamat setahun setengah lagi. Dia sudah dimonitor, gajinya 1 tahun tuh 60 sampai 70 ribu dolar. Kampusnya memang kampus Kristen, tapi yang wawasannya luas, tidak fanatik sempit gitu ya. Dan itu memang berat. Itu dia sudah dimonitor untuk bisa melamar di mana 70 ribu dolar per tahun. Saya bilang wah gila loh, seperti gaji direktur di Indonesia saya bilang gitu ya. Nah itulah satu hal kenapa Peter Drucker
new demands on the individual knowledge society, how you manage yourself. Karena di masyarakat yang makin cerdas, dituntut ya segala sesuatu how you manage yourself. Nah, anak saya bilang di Amerika, Papa, dia bilang kamu tidak bisa fokus, tidak bisa develop yourself if you are study only like that. Jadi harus terus-menerus berkembang, belajar ilmu dan ikut komunitas-komunitas. Nah, saya bilang mana saya, kamu tirulah orang yang kamu kagumi, maka Papa kenal sama dia dalam arti beli bukunya, Angela Duckworth. Iya, Pak. Dia keturunan China, orang Chinese menikah karena dia pinter menikah dengan orang Amerika, sehingga dia jadi warga negara Amerika dan seterusnya begitu ya. Dan papanya juga pinter, dia alumni Harvard, MIT, di Pennsylvania, begitu-gitu ya. Jadi saya bilang mana saya, you ingat ikutin seluruh ceramah seminarnya daripada Angela Duckworth mengenai buku Grit, G-R-I-T-T. Nah, saya pernah diminta satu hari seminar khusus untuk para manajer di salah satu perusahaan. Itu sebelum COVID 2019 sebelum COVID, saya satu hari penuh di hotel gitu membahas soal Grit. Semua owner, direktur, manajer kaget gitu ya mengenai ulasan dan kerangka pikir daripada Angela Duckworth kaitannya dengan korporasi. Nah, jadi hal yang pertama, bagaimana kita bisa memahami, mengetahui diri sendiri, know yourself. Nah, di sini Peter Drucker memberikan satu runutan kerangka arsitektur di dalam management thinking. Kamu harus tahu dong, mengidentifikasi kekuatan kamu apa. Kenapa kita harus mengidentifikasi? Karena setiap orang sudah masuk di korporasi, apapun jabatannya, dari satpam sampai presidir atau owner, semua harus mempunyai sense yang sama, harus mengidentifikasi kekuatan kita apa. Sebenarnya selama saya setuju dengan Peter Drucker menginspirasi saya waktu saya ngambil MBA 1988, itu udah lama. Semua bukunya Peter Drucker saya sudah beli pada waktu tahun itu ya, karena dicetak di Filipina. Saya ngambil MBA di Filipina waktu itu ya. Nah, di situ bahasa Inggrisnya tapi pakai cover kertas sana, jadi murah waktu itu ya. Nah, saya terinspirasi di situ dan memulai saya waktu di kelas MBA, tanda kutip itu kejam. Kejam bukan marah-marah, maki-maki, bukan. Kejam ini kalau otaknya lemah, disuruh better get out, you go to hell. Wah, saya waktu terinspirasi seperti itu, saya mikir memang harus banyak bertanya, banyak referensi, dan banyak performance yang kita hasili. Maka dosen itu mengatakan, why you never talking question to me, kata dosennya. Itu kan cuma 15 orang yang ikut, nggak boleh banyak. Dia mengatakan kelas MBA, kalau nggak bertanya, lu nggak cocok, lu keluar, lu pindah aja menjadi seorang yang biasa. Wah, itu saya pikir sombong banget, tapi lama-lama saya teringat sama Peter Drucker, betul. Apa yang menjadi kekuatan saya? Nah, jadi waktu berapa bulan pertama, saya nggak banyak nanya karena saya malu, bahasa Inggrisnya masih jelek, gitu ya. Tapi kan saya ngambil S2-nya dalam bahasa Inggris, S1-nya Indonesia, gitu. Jadi karena terbiasa baca buku yang bahasa Inggris, mau nanya itu saya perlu tata lagi, gitu kan. Nah, itu ada orang Amerika, orang Thailand, orang Palestina, teman saya itu orang Palestina, ya. Lalu orang Korea, gitu-gitulah, orang Muang Thai, orang Singapura, di kelas itu orang Filipina sombong, ya sombong dalam arti makin lama saya memang pinter, gitu ya. Dia bacaannya, referensinya kuat, dan dia direktur yang hadir, orang asli juga direktur, hanya saya juga masih orang biasa, gitu ya, belum ada satu jabatan, saya ikut gitu ya, dan saya terkesima how you identify your strength, kekuatan kamu apa. Nah, itu yang menjadi satu inspirasi. Saya terbiasa karena pengaruh papa saya dan pendeta di mana saya bergereja gitu. Jadi selalu ada feedback analysis as a tool and continuous learning. Itulah menjadi feedback kita yang paling jujur berbicara kepada diri sendiri dan ikut seminar-seminar dan kita bertanya dan kita serap ilmunya itu langsung diaplikasikan di mana kita berkarya, mau di sekolah, kampus, kantor dan segala macam. Ya. Maka tidak heran kan saya pernah waktu itu sudah share kepada teman-teman tahun berapa saya menjadi GM, umur saya masih 31, teman-teman. Itu tahun berapa ya? Saya lupa itu tahun berapa, 9 berapa itu ya. Waktu itu ada conference, itu kan ownernya Ibu Muriati Sudibyo, gitu ya. Saya jadi GM di negara Filipina itu ada conference tentang conference Asia Pasifik tentang bisnis lah.
Nah, saya masuk TV, saya undang Ibu Muryati Sudibyo, Mustika Ratu, lalu karena bangganya Ibu Muryati Sudibyo, iki loh, anak buah aku loh, katanya. Dia masuk TV, dia nggak bayar, undang aku loh, katanya segala macam. Nah, apa yang saya mau katakan di sini, teman-teman? Disitulah Tandri Abeng sama siapa Bakri, Abu Rizal Bakri, naksir sama saya. Jadi bilang, Pak Tumbur, jangan ngomong sama Bu Mur ya, kita kan masih satu ikatan nih. Kamu kan GM di sini, umur kamu masih muda. Lalu Tandri Abeng bilang, saya akan persiapkan kamu menggantikan saya suatu saat nanti. Tapi saya bilang, Pak Tandri mau usul saya kemana? Ini ke Bakri. Bakri di dalam baja waktu itu. Saya bilang, wah saya nggak ada minat untuk baja. Saya bukan engineering. Enggak, kamu bisa kok segala macam. Saya juga bukan engineering ini kok. Segala macam. Pokoknya dia motivasi saya begitu ya. Abu Rizal Bakri juga gitu. Nah, dia ini kalimatnya. Ternyata kan Tandri Abeng memang murid dan orang dipercaya oleh Peter Drucker untuk Asia. Dia akhirnya mengingatkan saya, you must remember, Pak Tumbur, everything I know lebih tua, lebih senior than you, dan lebih banyak pengalaman. The way you talk in 5 minutes, I know what is your strength. Wah, saya bilang, Tandri Abeng juga kebanggaan saya. Saya bilang, oh iya Pak, orang saya kagumi lah begitu. Maka kamu harus gabung. Nanti gaji kamu berapa sekarang? Kamu tulis aja segala macam. Waduh, saya kaget waktu itu ya. Ya pada cerita saya nggak mau. Waktu saya datang ke Jakarta, dia tahu, dia monitor saya gitu. Dia telepon, datang ketemu Abu Rizal Bakri lagi di kantornya di Kuningan sama beliau. Akhirnya ya sudah, kalau kamu nggak mau, saya kasih referensi kamu untuk di Bir Bintang waktu itu. Saya diterima di tes ini ketemu orang Belandanya. Nah, ketemu orang Belandanya, I know your research is so fantastic and strong reference from Tandri Abeng. Your strength point so really fantastic, dia bilang gitu. Lalu saya bilang, lalu saya lupa orang Belanda, jadi kita ngomong sepak bola. Saya bilang, Pak, saya ini nggak bandel lagi, dulu saya bandel Pak, ngebir, apalah gitu dulu lah, saya bilang gitu ya. Waktu saya itu sekarang saya nggak, udah takut Tuhan Pak. Tuhan itu nggak tidur Pak, saya bilang gitu ya, in English gitu ya. Oh no, it's okay, gini ya. Pada saya nggak mau lah. Akhirnya udah, kalau kamu nggak pegang semua, menggantikan Tandri Abeng, kamu pegang yang inilah, yang nggak kandung ini segala macam. Pak, kalau minum bir sebotol aja sih nggak apa-apa, itu juga nggak tiap hari, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa, kamu harus nata. Nah, karena gitu saya nggak jadi. Nah, dia bilang feedback strength saya, ini menurut mereka ya, Tandri Abeng sama yang ini segala macam, your strength point is you so fast to know everything in data, in the on people talking, you have what is your decision. Cepat sekali kamu untuk di situ, dan kamu orang lapangan, dan kamu mau untuk mengedukasi orang. That's your strength point since you still young. Waktu itu saya umur 30-an, begitu ya. Nah, itu saya dipengaruhi oleh papa saya karena saya banyak baca, almarhum ya, dan juga pendeta saya di mana saya bekerja, yang orang yang sangat jenius dan intelektual begitu ya. Dan disitulah saya makin belajar dan mempengaruhi saya waktu di ruang karir. Maka saya bisa menjadi CEO, jadi presidir di 3 perusahaan yang berbeda, kebanyakan perusahaan asing. Ya. Nah, itu menjadi satu treasure, satu bibit, satu harta yang menjadi strength point, sebagaimana Peter Drucker mengatakan you must identify about yourself. Jadi ini satu tuntutan di dalam karir kita. Jadi knowledge worker should focus performance. Ini harus, nggak bisa diri. Maka KPI. Jadi dari dulu tuh KPI selalu saya ngejar. Bagi saya, maafkan, saya mengatakan haram bagi saya kalau KPI saya nilainya B. Berarti saya males. Nah, berarti kan saya harus mengidentifikasi saya juga. Wah, ini setahun 2 kali waktu saya wah kenapa nilai saya B ya? Saya mencoba menanya, mengeksplorasi, saya minta feedback gitu ya kepada HR dulu, personalia baru nanti HR, baru human capital gitu ya. Ini sejarahnya begitu. Nah, dari situlah saya sadar performance itu satu DNA dan sesuatu yang halal dan haram kalau tidak diacuhin. Dan itu sesuatu komitmen pribadi kepada pekerjaan, pribadi kepada pribadi, dan pribadi kepada iman saya di dalam agama saya. Berarti dia penilaian nggak pernah salah dong. Nah, itu yang perlu saya sadari secara pribadi di dalam seorang profesional. Knowledge worker should focus
performance. Jadi best chance to optimize contribution. Di mana saya bekerja, teman-teman, berapapun gaji saya dari yang biasa, sedang sampai besar, fasilitasnya segala macam, gitu ya. Saya tidak mau apa yang ada kesempatan bagus itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi saya harus mengoptimalisasi. Maka di mana saya bekerja, 1 minggu pertama saya sudah tahu mapping bos saya, mapping produknya, mapping korporasinya, mapping kompetitor, dan seterusnya. Dan saya melihat informasi. Dulu masih susah, belum ada digital yang excellent, tapi sekarang serba excellent, langsung cepat tek 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 gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya sudah lama ditinggalkan, bukan lama ditinggalkan, yang senior-senior tidak bisa mengikuti kecepatan dari generasi milenial. Jadi itu mengatakan revitalize core commitment and assessing performance during the previous year. Itu yang menjadi ciri saya pribadi ya. Jadi bagaimana saya bisa merevitalisasi. Dan itu bukan hanya sekedar revitalisasi teriak-teriak gitu ya, tetapi revitalisasi menjadi komitmen seumur hidup, dan itu bisa ada roadmap ya, dan juga ada blueprintnya. Jadi bukan sekedar retorika yang kita lakukan tiap tahun. Jadi hal saya sampai sekarang 20 tahun belum berubah. Revitalisasi saya di dalam apa yang dikatakan setiap tahun gitu ya. Dan selalu saya mengatakan 3D sama dengan 1T. D yang pertama adalah demanding. Nah ini, demanding, nuntut diri, nuntut pekerjaan, nuntut karir, dan tuntut anak buah, tanda kutip tuntut juga atasan dalam bahasa yang bijaksana. Gitu ya. D yang kedua adalah harus mau tidak mau kita ada deadline. Jadi kalau kita tidak ada deadline, kita tidak terbiasa mengerjakan segala sesuatu itu kaitannya dengan waktu. Dan juga kita D kedua tuh deadline. D yang ketiga itu D ketiga. D keduanya itu adalah driven. Ya, bagaimana kita driven? Dalam diri kita tuh ada gerak terus aktif. Nah, saya bersyukur karakter temperamen saya itu adalah dalam 4 temperamen. Saya itu lebih menonjol di yang pertama itu. Saya lupa jadi ya. Ada kolerik ya, kolerik. Saya itu orangnya kolerik. Jadi cepat sekali bekerja, tahan banting, dan suka cari solusi. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia tidak akan baper. Ya, baper mungkin 1-2 menit langsung bertanya, why? Why? Gitu ya. Itu namanya revitalisasi core commitment. Jadi, should use energy to turn strength into excellent result. Nah, ini saya selalu mengalami secara pribadi. Saya bukan jenius biasa, tapi saya belajar. Saya kuras mantan-mantan bos saya yang super pinter, lalu saya ikuti di dalam karir path saya. Nah, itu yang menjadi satu bagian yang sangat menarik sebenarnya. Should use energy to turn strength into excellent result. Artinya, kita semua punya energi positif di dalam temperamen, karakter, experience, dan many things to talk yourself and try to compare kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan, seluruhnya itu banyak perubahan. Secara jujur, dari tadi jujur terus ya, saya itu sangat di dalam membuat bisnis, di dalam melihat kesempatan, secara jujur, saya belajar dari Cungko. Ya, saya udah berkali-kali mengatakan, kenapa? Karena orang Cungko itu membuat saya terinspirasi. Waktu saya ke Shanghai, waktu saya ke Beijing, berbicara dengan mereka, saya terkagum-kagum, terkejut-kejut. Orang yang 28 tahun, kalau orang bohong itu kan kita ngerti ya. Waktu kita ngomong, dia orang umur 20-an di Beijing, di Shanghai, wah Inggrisnya bagusnya bukan main gitu ya. Di atas 40 tahun, agak susah bahasa Inggrisnya, pelok-pelok gitu ya. Nah, jadi waktu saya diskusi segala macam, emang pintar. Dan mereka menguasai bagaimana kesempatan itu, mata mereka kalau melihat dari report, dari apa yang lihat nyata, bisnis yang ditawarkan, dia langsung cepat ngitungnya. Ke depan 10 langkah tuh udah cepat. Jadi satu energi di dalam jiwa dia, dan resultnya itu harus yang the best, bukan yang kaleng-kaleng. Jadi memang orang Cina itu yang dicungkok ya, bukan Cina di Indonesia, yang mungkin ada lah, tapi yang dicungkok itu
tiada hari tanpa ide. Jadi seperti saya katakan, bangun pagi muncul berapa ide. Dari ide sebelum gosok gigi, makan segala macam, langsung dia tulis. Tak, 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 tak. Kalau sekarang kan pakai laptop, tak, 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 tak. Dia bawa laptop habis makan, dia pergi ke kantor, dia cari apa semua. Dia selalu berpikir, jangan percaya hanya pada satu korporasi. Ya, lu boleh kerja habis-habisan menurut dia yang muda-muda nih. Lu boleh kerja habis-habisan, Big Brother. Dia panggil saya Big Brother. Lu boleh kerja habis-habisan, tapi lu mikir the next business apa lagi. Jadi dalam satu hari, kami orang China biasa menjalankan 3, 4, sampai 5 bisnis yang berbeda. Walaupun saya bekerja di satu perusahaan. Dan dia selalu mengatakan saya, pegawai negeri itu komunis, dari partai komunis. Di luar pegawai negeri, mereka bukan partai komunis seperti saya. Saya adalah free thinkers, orang yang nggak percaya Tuhan, hanya percaya kepada dirinya sendiri. Waduh, saya kaget ya. Jadi saya itu ya Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan, tapi saya tidak ada satu mazhab yang namanya komunis. Anda tahu kan filsafat komunis gimana? Saya kaget-kaget ya, orang ini masih muda, ambisinya luar biasa. Dan dia mengatakan di China dia punya 5 perusahaan, di beberapa negara dia punya umurnya 28. Coba. Jadi dia sudah ada bisnis itu sejak dia lulus SMP. Jadi waktu saya dibilang begitu saya penasaran. Saya pergi ke tempat yang terkenal itu ya, Forbidden City. Saya lihat ada guru-guru tuh bawa anak-anak SD, gambarin, wah ini hebat nih saya bilang. Akhirnya, can you speak English? Saya bilang, oh ternyata mereka bisa. Wah hebat juga nih China sekarang udah bahasa Inggrisnya luar biasa. Saya ngomong, apa cita-cita kamu? Saya sengaja yang basic. Oh saya mau jadi orang kaya. Hah? Orang kaya? Kenapa? Karena saya akan mengelola. Saya kaget-kaget kok bisa ya? Oh ini masih 10-12 tahun ngomongnya kok udah kayak orang yang kuliah di UI gitu ya, atau kuliah di mana gitu loh, kok pinter ya saya bilangnya. Nah ini satu hal yang saya coba bagikan gitu. Jadi new demands, tuntutan yang sangat baru. Nah jadi kalau kita bisa memahami ini new demands, tuntutan yang ada di masyarakat yang makin lama makin seperti Elon Musk mengatakan harus makin cerdas, maka yang cerdas-cerdas pindah ke planet Mars. Yang terlalu biasa, yang mediocre, yang males tinggal di bumi, misalnya begitu kan. Nah, ini Elon Musk memahami hal itu. Maka dia mengatakan, how do you perform? Bagaimana Anda melakukan satu karir pekerjaan? Dan kalau orang China, seperti orang Cungko, what should I do to perform all things? I should at least have 5 business yang harus dijalankan seperti tadi. Jadi itu menjadi satu mapping pribadi. Ya, maka dia mengatakan, what are my values? Drake bilang, apa yang menjadi konsep nilai kerja Anda, konsep nilai karir, konsep yang mau dikembangkan dalam ekspansi bisnis itu apa? Gitu ya. Nah, jadi waktu saya mencari agent di dalam menjual mesin virus protector di satu tempat, ibu ini tahu saya di Facebook. Ya, di orang Batak marganya sama gitu ya. Akhirnya dia japri, saya mau jadi reseller, saya mau jadi ini gini nih. Oh, Anda di mana? Di kota ini gini gini gini. Nah, maka saya datang. Ya, saya mau lihat segala macam. Wah, ternyata orang yang tanda kutip ya, so called ya orang yang duitnya lebih dari cukup. Tapi gara-gara COVID habis semuanya. Dia banyak ada catering, ada macam-macam gitu ya. Habis dia tiarap, tapi dia berpikir saya tidak mau menyerah. Dia bilang saya harus melakukan dan saya mau jual mesin virus protector. Nah di situ saya udah buat di di YouTube. Saya kaget ya, dia orang dari pegawai negeri, tapi dia punya jiwa bisnis. Ternyata sama, Cungko. Ya, jadi dia sangat mempengaruhi. Saya bukan orang Chinese, saya orang Batak. Tapi setelah saya pensiun, saya menjalankan bisnis sangat maju. Ada hal ini saya belajar dari orang-orang China. Apa sih rahasia dia yang 1 miliar lebih, kok dia bisa eksis dimanapun dia berada. Saya lihat itu beritanya, maka saya tertantang melihat Pak Tubur ada di Facebook, sepertinya menggelarkan masalah virus protector. Saya mau jadi agent. Nah, waktu saya ke sana, saya coba what is their values, bisnisnya apa, integritasnya bagaimana, dan saya mengecek where do you belong. Nah itu menjadi apa sih yang menjadi rasa memiliki dia dari values dia lakukan, rasa memilikinya apa yang menjadi dorongan dia, motivasional dia,
yang bisa mengembangkan dia punya anak, ada yang kawin, ada yang belum kawin, ya maaf kata dia bercerai dan seterusnya, dia tidak menikah, dia tetap stand firm bagaimana dia buktikan kepada anak-anaknya itu diajarin. Dia tidak mau bawa mobil di satu tempat itu, dia naik angkot. Saya bilang, wah kok ibu naik angkot? Ya, karena saya ingin ngajarin anak saya, lihat itu orang Cungkok, orang Cina yang ada di Tiongkok sana, dari kere jadi super hebat. Saya jadi teringat, bener, saya lihat di CNN, kopi kita paling hebat loh, dibeli sama Starbucks, ya kan? Tapi akhirnya Starbucks melihat kepada Cungkok, China, bisa nih. Akhirnya mereka ribuan hektar di mana itu kotaknya saya lupa, maaf ya, itu dia disorot gitu. Wah, ini saya bilang nih orang-orang biasa nih. Tapi cara dia kerja, cara apa diwawancara. Perkataannya begini, kamu mau jadi pegawai terus? Haram. Dia bilang gitu. Jadi pegawai, kita profesional, kerjaan benar-benar. Ya ini, what your values, you perform, where do you belong, begitu. Saya kerja habis-habisan, dibayar. Tapi dalam 10 tahun, saya keluar, saya bangun bisnis. Waduh, saya pikir ini yang harus ada sebenarnya bagi orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya sejujur-jujurnya, sepasti-pastinya, kalau setiap daerah eksplorasi yang namanya tambang, perkebunan, segala macam hal, itu nggak mungkin kita miskin. Dan ini maka tuntutan UMKM yang sehat itu harus di restructuring. Maka saya mengatakan, kenapa gue sering diundang sebelum ada COVID ini bahas UMKM. Gue bukan teori, gue hidup di situ, dan memang gue kuliah manajemen segala macam dan berkarir lah. Jadi 3 wilayah itu, dan itu menjadi satu kesempatan tax responsibility. Ya, bagaimana Anda dan saya ini mempunyai responsible, tanggung jawab, semuanya itu menjadi satu bagian, satu kesatuan, gitu ya. Maka disinilah revitalisasi. Jadi Anda dan saya ini harus direvitalisasi. Dan revitalisasi ini mengarah kepada Cristiano Ronaldo, ya kan? Saya baru terus ikutin dia, ya. Dia kalah pasti kesebelasannya nggak pakai dia atau apa itu segala macam. Tetapi bukan itu, dia selalu merevitalisasi dimanapun dia pindah klub kesebelasan, dimanapun dia ada konflik, ada segala macam kecemburuan, ada dia mungkin sakit, dia merevitalisasi yang menjadi modalnya dia. Nah kemarin saya tidak sengaja hanya sebentar, udah 10 menit terakhir, menonton pertandingan sepak bola Indonesia lawan Filipina menang 4-0. Ya, Filipina kita tahu lah ya. Tetapi bukan soal 4-0. Saya lihat ada 2 orang yang menarik. Yang satu itu bernama Ronaldo juga. Papanya mungkin orang Afrika, mamanya orang Sunda, begitu ya. Jadi makanya saya bilang ini orang Indonesia orang Afrika, tapi jadi kulitnya beda, gitu ya. Nah dia bagus pemain pengganti. Ternyata kena dia di tackles akhirnya penalti. Yang ngambil penalti umur 17 tahun. Wah dia bagus bisa ngegolin dan cara dia happy-happy itu seperti Cristiano Ronaldo. Maka komentator, wah dia pemuja Cristiano Ronaldo nih, cara dia teriak-teriak, lompat semua. Saya lihat, wah ini namanya revitalisasi. It's necessary for keeping oneself mentally challenges and engaged throughout a long working life. Inilah Cristiano Ronaldo. Di dalam seluruh umur dia, dari umur 15 tahun Sporting Lisbon sampai sekarang 37 tahun, berarti 22 tahun. Konsisten karir dalam sepak bola olahraga bagi saya pribadi ya, amazing. Olahraga kalau udah 30, 32 udah mulai turun. Tapi Ronaldo terus makin naik, makin apinya. Kita yang kerja, kalau pensiun di pegawai negeri, di pegawai swasta 56 atau 58, tergantung lah ya. Paling tinggi kalau diperpanjang 60 tahun. Nah sekarang bisa kita lihat, jarang orang semua umur 50 tahun apinya masih ada. Justru lemah. Mulai korupsi, mulai segala macam ya. Dan tidak well prepared. Maka saya dalam hal ini dengan istri membuat ada beberapa pendekatan untuk pensiun. Ya, untuk manajemen pensiun life segala macam. Dan di tempat ini saya akan memberikan satu coaching private. Mau 1 orang, mau 3 orang, paling banyak 4 orang. Ya pasti bayar, nggak mungkin nggak bayar. Minimum 2 jam. Atau misalnya di Starbucks. Jadi saya mau jalanin lagi, karena sekarang udah mulai sedikit normal lah ya. Dan di rumah saya kan juga ada, di lantai 3 ini ada mesin virus protector. Ini juga saya sudah mengatakan kepada klien, kita akan bawa mesin virus protector, atau di hotel kita pakai mesin virus protector. Antisipasi lah, segala macam. Nah, jadi saya membuka itu untuk yang pensiun supaya well preparation what should you do.
your belong di next 5 to 10 years supaya bisa mandiri. Dan juga kalau nggak bisa, mungkin kantornya nggak ada atau apa, bisa private gitu ya. Di perusahaan-perusahaan juga bisa private. Nah, kalau action coach kita yang datang, ya kan? Kalau saya nggak. Kalau kita yang datang itu, kalau action coach itu misalnya siapa customer-nya, misalnya perusahaan apalah macam-macam. Yang datang itu adalah orang itu, dan itu waktu tahun berapa akhirnya orang itu cerai sama action coach, dia pilih saya nih ownernya. Itu 1 jam 6 juta. Itu tahun 2013 kalau nggak salah, atau 2014 saya lupa. 6 juta 1 jam, harus minimum 2 jam duduk di situ. Si action coach, si coach itu seperti kasih resep, apa ini. Nah, nanti lu bikinnya gini, nanti datang lagi. Jadi berkali-kali, 1 bulan itu si coach itu yang ada namanya action coach ya, itu bisa dapat 100 juta dalam 1 bulan, yang seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu hanya 2 jam. Nah, ini jadi bisa kita lihat, hal itu saya bukan begitu. Saya datang, saya turun, dan saya memanage dan membuka pikiran dan mengontrol dan mengkalkulasi secara logika maupun secara lapangan gitu. Nah, ini yang Peter Drucker mengatakan revitalisasi. Jadi itu how can a person continue to grow? Itu seorang business coach, seorang pimpinan. What are the key to keeping oneself effective? Dan ini teman-teman harus kita sadari, jangan kita menunda-nunda ya. Apa yang sudah kita lihat langsung kita garap. Apa yang kita lihat langsung kita pikir nggak boleh ditunda. Apa yang sudah kita langsung kita men-setting strategi dan membuat guideline what should we do day by day starting now. Itulah Elon Musk yang menjadi satu inspirasi dia dari pikiran Peter Drucker ini. Jadi revitalisasi ada 2 hal itu, self development, self placement. Kenapa teman-teman saya mengatakan gini? Ini rahasia basic yang Peter Drucker mempengaruhi Jack Welch yang punya yang dia dulu presidir General Electric. Ini yang mempengaruhi Jack Welch dari pikiran Peter Drucker, self development dan self placement. Saya juga pergi ke kampusnya Peter Drucker di Los Angeles pada tahun 2017. Saya khusus datang, saya mau lihat kuburannya. Tapi karena sudah menuju sore, pimpinan direktur sekolah postgraduate school waktu itu mengatakan udah terlalu sorry my friends, dia bilang gitu. Saya pergi ke library-nya, saya pergi kemana, saya dikasih kaos, dikasih macam-macam lah begitu ya. Jadi Peter Drucker memang embahnya Amerika, soal dia menguasai hukum, dia menguasai teologi, dia menguasai filosofi, dia menguasai sastra, dia menguasai jurnalis, maka dia keluarlah ilmu manajemen. Jadi manajemen itu apapun jurusannya, termasuk para technician, teknologi, harus berhutang belajar ilmu manajemen dari Peter Drucker. Nah, jadi self development. Jadi what assignment should be useful at this time for you? Atau self placement, what a new challenges do I need? What new skills do I need to acquire? Waduh, gila ini. Sepertinya sederhana, tapi banyak kita masing-masing nggak lakukan ini. Apa yang menjadi tantangan kita yang baru yang harus kita butuhkan, yang harus kita eksplorasi? Apa yang menjadi keahlian kita yang baru yang harus menjadi tuntutan pembaruan di dalam dunia ini? What assignment you should be useful? Jadi apa yang tugas-tugas kita di dalam masa-masa ini, pengembangan pribadi itu apa? Dan kalau kita sudah ditempatkan di dalam karir, 2 hal ini sangat-sangat serius. Jangan dibuang kesempatan ini. Maka saya mengatakan sama istri saya, kayaknya gue masih pingin turun gunung nih. Gue pingin benar-benar jadi presidir lagi untuk banyak mengelola perusahaan. Karena kok lamban nih, kok banyak pertimbangannya, kok nggak greget banget gue lu. Jadi gue seperti Cristiano Ronaldo dulu. Udah makin senior tapi gayanya masih muda. Saya seperti umur 20 gitu. Saya bisa bergaul, saya bisa turun lapangan segala macam. Ini kan engineering. Ya, apa yang terjadi? Itu menjadi satu hal yang sangat menarik begitu ya. Jadi teman-teman dari bagian-bagian ini menjadi sesuatu hal yang Anda perlu pelajari bersama. Nah, ini ya. Jadi managing oneself ini ada 7 hal. Personal experiences for revitalizing oneself. Jadi ujung-ujungnya making a difference in people lives.
Jadi kita ada satu perbedaan, keunikan. Itulah Cristiano Ronaldo. Kenapa saya pakai Cristiano Ronaldo? Mirip refer kepada Peter Drucker contohnya. Ya, dari ilmu-ilmu yang dikatakan dan juga saya menjalaninya. Cristiano Ronaldo dari umur lebih muda dari saya, ya kan jauh. Saya 58, dia 37, berarti berapa? 11 tahun, ya kan? Saya sudah jalan ini dalam karir, dalam apa, dan saya bersyukur ketemu Cristiano Ronaldo dalam karir. Wah, luar biasa ini orang. Jadi strive for perfection, harus kita kejar sesuatu yang sempurna, dalam arti bukan sempurna seperti Tuhan, nggak mungkin. Kita manusia, ciptaan, tapi kita mengerjakan itu baik, bagus. Have self respect, integrity. Jadi kita jangan berbohong, ya, jangan melakukan segala satu tipu daya dan akhirnya kita menjerumuskan kita, menjebloskan kita, karir kita menuju kematian, hidup kita juga menderita. Pursue continuous lifelong learning. Ini luar biasa loh, Peter Drucker. Jadi kita harus terus-menerus belajar terus. Nah, ini Kompas baru saya baca tadi. Kompas hari ini kan saya langganan Kompas ya. Di sini dikatakan siapa namanya ini? Peneliti budaya Universitas Pasundan, Idi Subandi Ibrahim, ya, buku dan budaya baca nggak ada di Indonesia. Sekarang maunya medsos, oke, bukan salah medsos, tapi kalau otaknya tidak distrukturisasikan mengenai pemahaman knowledge society itu, kita nggak akan bisa berkembang. Kalau terlalu ringkas, tapi kita nggak cerdas, tidak kebentuk dari bacaan, ya jadi satu budaya, kita susah gitu ya. Dan akhirnya menjadi membosankan. Nah, ini yang keempat, take time review performance. Inilah salah satu gaya saya. Setiap hari saya selalu review, apalagi bulanan, apalagi tahunan. Maka calon klien saya ini meminta press dirinya untuk saya jadi business consultant, gitu ya. Saya mengatakan apa yang kita lihat, kita akan audit semua performance sales Anda, manajer-manajer. Audit data yang ada, audit competitors, audit storage, gudang, audit ini segala macam. Masya Allah, dia bilang. Kenapa saya bilang? Wah, kalau kayak gini, boroknya kebuka semua. Bukan borok, tetapi temuan yang bisa kita jahit, revitalize. Itulah review performance. Think through what the new job requires. Jadi Anda dan saya harus berpikirnya meluas, ya, dari apa yang menjadi satu persyaratan, dan juga use feedback analysis to learn strength dan focus on improvement. Fokus dan perbaiki, improve, fokus, perbaiki. Itulah satu mengenai feedback analysis untuk mempelajari kekuatan Anda dan saya masing-masing, kan berbeda. Gitu ya. Nah, saya teruskan lagi. Managing oneself sekarang istilahnya oleh Peter Drucker disebut second half of life. Wah, kaget saya. Jadi mengelola diri sendiri itu adalah kesempatan kedua. Karena setelah itu ketiga mati kita, ya kan? Yang pertama adalah kita lahir besar berkarir. Saya sudah bahas juga di saya lupa di MBA atau di posisi saya lupa ya. Itu manusia dibagi 4 fase seperti life cycle. Nah, cycle yang pertama umur 0 sampai 25 tahun kita belajar, kita kuliah, kita kerja sedikit gitu ya. Itu fase pertama. Fase kedua 26 sampai 50 tahun. Kita berkarir, wah posisi kita sukses segala macam. Kita sial, kita gagal, itu umur 26 sampai 50. Umur 51 sampai 75 itu fase ketiga. Disitulah kedewasaan mental, disitulah pengalaman-pengalaman yang second half itu. Apa yang harus kita prepare waktu umur itu kan 51 sampai 75 di second half. Di umur 76 sampai 100 tahun itu kesempatan terakhir sebelum masuk lubang kubur bagi setiap manusia. Ada legacy yang dia turunkan, diteruskan oleh bawahan atau anak cucu dan seterusnya. Apalagi sekarang kita ada Google. Google itu kan buku kehidupan. Jadi catatan dari secara digital teknologi pasti benar, quote and quote. Nah, itu menjadi pemahaman second half of life. Occurs after a person has reached a sense complacent, attain a certain amount of financial success from a primary profession. Jadi semua hal itu yang seperti saya katakan tadi, kalau itu terjadi akan membuat satu akhir apa yang kita kerjakan itu ada completion, the perfect tadi, strive for perfect tadi. Ini kan strive for perfection gitu ya. Ini harus yang dikejar, to pursue gitu ya. Dan ini menjadi second half of life. Berapa umur Anda? Berapa umur saya? Itu harus dipetakan. Ada roadmap-nya, ada bagian-bagian yang harus dikerjakan. Nah, ini yang terakhir, teman-teman ya.
Ini yang terakhir yang menjadi kejeniusan dari Peter Drucker, how to simplify the all things so complexity, gitu ya. Maximizing human potential for the common good di dalam hidup sehari-hari untuk membooster kesehatan intelektual, bukan kesehatan kita hanya di dalam COVID. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada dari apa ini, roda berputar, ada managing oneself, people and development, result and performance, strength and opportunity, and integrity values. Wah, ini kalau Anda dan saya memahami ini, seperti saya pun sudah memahami sudah puluhan tahun melakukan itu, memang tidak gampang di dalam daily life, karir kita, daily life in bisnis kita, daily life di dalam family, culture, budaya, ataupun dalam komunitas. Kenapa? Peter Drucker mengatakan, lu dan gua harus ingat bagaimana managing oneself. Itu tadi udah dibahas. Bagaimana Anda people and development, your and development. Bagaimana Anda terus berkembang, continuous learning. Bagaimana Anda strength and opportunity. Apa yang menjadi kekuatan dan kesempatan apa. Jadi kalau ada kekuatan, seperti saya ngobrol sama orang Cungko itu, saya melihat segala sesuatu langsung saya grabbing. Lihat segala sesuatu langsung saya kalkulasi di otak saya berapa profit gua. Langsung gua antisipasi kerugian, kebakaran, apa semua. Langsung saya masuk di dalam my storage brain. Jadi brain storage, bagaimana gudang otak saya bisa menyimpan menjadi filing. Sehingga di dalam menata hidup saya, yang saya tidak percaya Tuhan like you. Dia bilang kita bercanda, makan enak. Seperti kamu yang percaya Tuhan, gue nggak percaya Tuhan, tapi kayaknya gue lebih benar kepada lu yang percaya Tuhan. Sampai ketawa-ketawa gitu ya. Nah itulah strength and opportunity. Bagaimana kekuatan kita dan kesempatan kita tuh tidak akan bisa berulang lagi. Saya bilang, oh ya, saya percaya Tuhan. Tuhan masih ada kasih opportunity, tapi kasusnya beda. Yes, I don't know. Dia bilang itu. Saya tidak tahu dan saya tidak peduli. Tapi gua orang Cungko yang tidak percaya Tuhan lebih sukses daripada lu, lebih sukses daripada negara lu, lebih sukses dari Amerika. Dia bilang ketawa-ketawa. Apa yang nggak bisa dibuat sama Cina? Semua kita bisa buat. Lalu saya bilang, no, ada dua. Apa dia bilang? Lu nggak ada Hollywood, maka film lu nggak laku. Saya bilang, nggak bagus. Lu nggak ada musik tuh, seperti The Beatles, seperti The Queen, seperti Coldplay, seperti apa. Dia langsung, oh my God. Lah, lu percaya bilang kok kata God? Saya bilang gitu. Oh iya, sorry. Iya bener ya, kita nggak ada apa-apanya sama Amerika soal yes. Kalau masalah art and culture, you masih kalah. Lu ada culture yang luar biasa. Tapi engkau tidak bisa mengembangkan dalam konteks kekinian. Dia langsung dia, yes. Jadi nggak ada yang perfectness di dalam satu bangsa dan di dalam satu diri. Perlu kita belajar. Nah, maka di sini teman-teman, tadi udah banyak saya bahas gitu ya. Ini menjadi satu template. Anda taruh di hati Anda, di laptop Anda, di HP Anda. Hal ini yang menjadi summary maximizing human potential for the common goods. Maka waktu saya membahas mengenai human capital, there's nobody knows about this picture. Kenapa? Lu nggak baca buku, ya kan? Terutama dari pakar manajemen yang luar biasa. That is Peter Drucker. Oke, teman-teman, siapa yang mau bertanya? Minggu depan kita bulan ya itu akan ada beda. Berharap minggu keempat saya akan mengundang